Tapi ngaruh nggak sih soal umur gitu? Soalnya Ya, kayak bisa jadi juga. ngaruh nggak sih Gis, kayak kalau anak muda tuh merasa masih sehat gitu kan, jadi Iya, makan iya. apa aja tuh kayak nggak masalah. Tapi kayak ya mohon maaf nih, kalau saya kan ya sudah bertambah usia tuh mikir-mikir kalau makan buat jaga kesehatan di apa usia lanjut gitu kan, kayak mikir-mikir ya nggak sih? Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ada audiens. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast YKP. Ini podcast pertama kita, jadi hari ini kita mau coba merambah dunia perpodcastan. Hari ini kita akan jadi di podcast ini nanti kita akan ngobrol berbagai macam hal, diskusi bareng dengan siapa aja, baik itu remaja atau orang tua atau aktivis-aktivis, mungkin nanti pejabat, ya mana yang asik aja lah gitu. Tapi khusus hari ini kita akan diskusi, akan ngobrol bareng sama teman kita. Oh ya, perkenalkan aku Giska. Mungkin udah ada yang tahu. Belum tahu ya. Aku Giska. Kalau di YKP, yang udah sering main ke YKP mungkin tahu ada Giska di situ. Hari ini aku juga ada bareng sama Kak Dede. Halo Kak Dede, apa kabar? Halo Giska. Kak Dede sehat? Aku Dede aja, nggak mau jadi kakak. Oke. Dede sehat? Lagi apa dan di mana? Bersama siapa? Kok serius banget ya Gis ya? Enggak. Jadi kayak lagi webinar nih? Enggak ya? Enggak. Mau dijawab atau enggak nih? Kalau enggak aku lanjut nih. Ya lanjut. Selanjutnya ada teman ngobrol kita siang ini. Hari ini ada Aulia. Halo Aulia. Halo Kak Giska, halo Kak Dede. Halo, apa kabar kamu? Alhamdulillah baik nih. Aulia lagi di mana? Mungkin boleh perkenalkan diri dulu nih. Aulia dari mana? Kemudian kesibukannya apa sekarang? Oke, aku Aulia dari RP3A Blitar, salah satu komunitas dampingan YKP. Sekarang lagi sibuk nungguin informasi maba kali ya. Masih mau kuliah nih Kak. Oke. Maba adalah waktu yang sangat kita tunggu-tunggu, tapi nggak tahu sih kalau pandemi gini ditunggu atau enggak. Ya, wow, iya selamat. Iya. Udah jadi maba. Seneng nggak? Seneng sih, tapi kurang excited mungkin ya. Soalnya kan semua serba online. Jadi PS. Karena nggak ada ospek langsung ya. Enaknya nggak ada ospek ya. Enaknya. Iya. Ospek online jadi kurang apa ya, kurang excited gitu. Kurang greget ya. Iya, kirim berkas, ambil almet apa dikirim aja, nggak bisa ke sana. Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan akan cepat selesai. Nanti mungkin bisa ospek online-nya akan jadi offline mungkin setahun lagi gitu. Waduh. Pulang dong. Amin aja deh ya. Oke, siang ini kita akan ngobrol bareng Aulia karena hari ini itu kita akan ngobrolin satu tema yang menjadi tema International Youth Day tahun ini, yaitu kalau di bahasa Inggrisnya katanya ada Transforming Food System, Youth Innovation for Human and Planetary Health. Intinya adalah gimana
remaja itu bisa berinovasi terhadap sistem pangan, transformasi sistem pangan di kehidupan untuk kesehatannya. Jadi kita akan bahas tentang pangan, tentang remaja yang sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin masalah pangan tuh ini jadi hal baru juga gitu. Ketika remaja dikait-kaitkan dengan pangan, karena selama ini kalau remaja ya paling kita ngebahasnya tentang lifestyle, yang internet, digital, kemudian kalau yang sekarang lagi happening tuh mental health misalnya gitu. Ya, terus sekarang tiba-tiba ada pangan nih tema untuk remaja gitu. Tapi kalau menurut Aulia sendiri kalau mendengar kata pangan nih, mungkin Dede juga ya, kalau mendengar kata pangan untuk remaja itu hal apa yang pertama kali terlintas? Kalau aku mungkin lebih ke pemenuhan gizi gitu kali ya. Dan sekarang Aulia lagi tertarik buat belajar tentang hidroponik gitu. Jadi kebetulan banget kita di sini bahas pangan gitu ya, Kak. Oke. Karena gizi itu emang ya sumbernya ya di pangan ya, di apa yang kita konsumsi sehari-hari. Kalau gimana? Kalau Dede sendiri kalau ngomongin pangan tuh itu apa sih? Kalau aku tuh malah kalau ngomongin pangan tuh ini ya, makanan dan lebih ke sumbernya, sumber makanan itu sendiri. Misalnya kayak dari awal dia tumbuhnya gitu. Yang aku pikirin ya, kalau pangan tuh itu gitu loh. Cara dia tumbuhnya, cara bercocok tanamnya, cara bertaninya, sampai akhirnya dia dijadikan sebuah makanan gitu loh, Gis. Iya benar. Gak tahu di dalam pikiran aku tuh itu. Karena sebenarnya nggak pernah juga sih ngomongin pangan tuh kayak isu yang apa ya nih youth dan pangan tuh kayak nggak pernah terpikirkan kan gitu. Tapi tuh sebenarnya secara nggak langsung tuh anak-anak sekarang atau remaja-remaja, orang muda sekarang tuh sebenarnya juga sudah mungkin kayaknya ada beberapa kegiatan mereka tuh sebenarnya udah fokus ke pangan kan, cuma kitanya aja kadang nggak sadar. Misalnya yang mencoba menerapkan healthy life yang kayak gitu. Iya betul. Ya kan, betul. Terus yang juga mencoba untuk bercocok tanam di rumah atau nanam ya itulah di sekitar rumah atau apa gitu. Itu secara tidak langsung kan sebenarnya udah fokus ke pangan, cuma kitanya nggak sadar aja, ya nggak sih? Iya benar, bahwa itu juga masuk dalam isi pangan ya. Iya. Kita nggak pernah. Benar banget. Tiap hari kita kan berdekatan dengan pangan juga ya. Hidup. Kalau di Aulia sendiri tuh kalau di tongkrongan nih misalnya gitu. Tongkrongan. Kalau Aulia sendiri melihat orang-orang muda sekarang atau ya Aulia dan teman-teman lah di sekitar gitu. Kalau untuk pangan, ya kalau kita ngomongin pangan pasti lari ke makanan, asupan gizi dan sebagainya gitu. Apa yang tipe makanan atau tipe bahan pangan apa sih yang menjadi tren sekarang di anak muda atau di remaja itu? Kalau sekarang mungkin lebih ke street food, junk food gitu ya. Makanan-makanan yang lagi in gitu kali, yang dibahas gitu. Iya benar. Iya, kalau di Blitar kan kota kecil ya, jadi beberapa bulan yang lalu itu baru ada kedai ramen. Wah, kedai ramen terbesar mungkin di Blitar. Itu jadi iya pernah beberapa hari tuh waktu grand opening, wah gila banget itu di media sosial, mulai dari Facebook sampai Instagram itu info antrian anak-anak muda tuh makan ramen. Soalnya kan restonya itu juga menawarkan diskon-diskon menarik gitu. Jadi Jadi ini ya rame ya. Jadi orang pada ke situ semua ya. Ya ke situ semua. Pernah ramen, terus kayak sei sapi gitu kan. Kita di Blitar belum ada sebelumnya. Mungkin kalau di kota-kota besar lainnya
oh udah biasa gitu. Kalau kita di Blitar, aduh masih jarang banget. Iya. Anak muda kan biasanya ini ya FOMO ya. Takut Iya, fear of missing out gitu kan. Ya. Takut banget nggak ikut tren. Jadi kalau ada yang viral pasti Iya. langsung, kalau yang ngetren itu junk food ya mau nggak mau gitu loh, dia mau kayak ikut-ikut gitu kan. Iya. Dan memang sebenarnya kalau karena tren ini juga ya, kayak ini tuh sebenarnya nggak berlangsung tahun ini aja, kayak udah beberapa tahun yang lalu juga kita tuh Junk food ya. heboh Udah banget lama. nih, ya apa aja gitu kan. Kadang tuh kalau aku sendiri sih mikirnya gizi tuh paling nggak yang penting sayur gitu, tapi keseringan kita makan ya junk food mana ada sayurnya gitu ya. Iya. Karena kan paling ini kan sebenarnya paling mudah. Iya, benar-benar paling mudah tuh ya dapetnya ya paling nggak makan timun lah. Timun sayur nggak sih? Timun masuk sih. Itu kalau di pecel ayam pasti ada kan timun. Iya benar, iya. Timun dan mungkin bisa kol minta itu timun pasti double ada. gitu ya. Biar dapet ini ya, dapet sayurnya ya. Tapi kan sekarang kalau mungkin sih kalau daerah-daerah lain kan mungkin beda-beda sih ya. Tapi kayak tren organik kan juga udah lumayan lama kan, healthy lifestyle tuh udah lama. Ya. Tapi memang kayaknya sepertinya organik dan tidak organik tuh kayak cuma semacam apa ya namanya? Apa sih? Marketing aja gitu loh, marketing antara makanan yang lebih eksklusif. Jadi bukan apa ya? Jadinya cuma buat tren eksklusif dan tidak aja, jadi kayak lebih ke kelas gitu loh, guys. Kalau organik nih bukan lagi soal sehat dan enggak, tapi brandingnya tuh jadi lebih ke mahal dan tidak kan. Padahal sebenarnya bisa juga kan kita dapetin yang sehat dan lebih murah, kan banyak juga gitu. Bener banget Kak Dede. Ya maksudnya dulu tuh aku juga mikirnya kalau barang-barang organik tuh apa ya, makanan-makanan organik tuh emang oh ini nih yang paling sehat gitu kan. Padahal tuh sebenarnya kalau kita lihat ya banyak kita kemakan marketingnya aja gitu. Itu juga kayaknya tadi Aulia di awal juga bilang kalau Aulia sekarang lagi mencoba untuk melakukan hidroponik ya, nanam hidroponik. Ya. Kalau nanam hidroponiknya itu udah pernah barengan sama Agasta kebetulan, tapi nggak di rumah. Jadi, tapi setelah dari situ aku tertarik buat belajar gitu. Soalnya kan nih di rumah aja udah hampir 2 tahun, berat badan semakin hari semakin meningkat, jadi ada keinginan buat diet gitu. Jadi ya kadang kalau sadar gitu pengen deh belajar defisit kalori gitu, belajar tentang gizi, tentang hidup sehat, makan sehat gitu. Padahal sampai sekarang belum terlaksana juga gitu. Tapi belajar gitu aja. Ya tapi nggak apa-apa. Dari rasa ingin tahu di awal aja tuh sebenarnya kan sudah mulai untuk menyadari kan. Iya. Kalau hal-hal ya apa namanya kebutuhan pangan atau kebutuhan gizi yang seimbang itu emang perlu, apalagi untuk remaja-remaja atau orang muda kayak kita sekarang ini. Dan hidroponik itu ya bisa jadi salah satu alternatif sebenarnya yang gampang dan ya dengan kesabaran juga ya, maksudnya kita bisa memanfaatkan lahan di mana saja, terus juga bisa menjadi sumber pangan yang organik gitu loh. Karena kan kalau hidroponik ya kita cuma nanam dan nggak ditambah pupuk dan sebagainya kan ya, Lia. Iya, dan yang kemarin aku coba praktekin di LPKA itu langsung multifungsi tuh. Jadi kita double hidroponik sistemnya gini. Kita manfaatin ember yang kalau di desa-desa kita pakai buat cuci tangan, ember itulah pokoknya yang gede. Itu kita isi air sama ikan lele, terus atasnya buat nanam kangkung gitu. Jadi lelenya gede bisa digoreng. Sama pertumbuhan kangkung itu kan cepat banget ya. Iya. Bisa jadi sekali dapat ya. Sekaligus. Iya, sekali dapat, dan medianya cuma ember. Ya udah ember taruh bawah keran gitu aja. Gitu. Dan itu lelenya makan berhasil ini, sih. Makan kangkung. Ya enggak.
Ya, tetap kita kasih Nggak, aku masih nggak paham nih maksudnya gimana. lelenya itu tetap kita kasih makan makan makanan Biasa. ikan, kasih Heeh. iya pakan pelet itu. Tapi Heeh. kan di ujung airnya, di ember paling atas di ujung air itu kan kita manfaatin buat naruh akar-akar kangkung tadi gitu. Jadi Ya, jadi kangkungnya kayak nggak usah ditutupnya ya, tutupnya ditutup sama ah, tanaman kangkung. ya benar-benar gitu deh pokoknya. Iya ya. Iya, keren juga sih itu. Karena kalau ternak lele itu adalah ternak yang paling gampang ya kalau kalau kulihat lelenya bisa tumbuh terus juga kemungkinan dia bisa makan apa aja gitu dan ya mengkonsumsi banyak gitu. Malah pecel lele juga ada di mana-mana sekarang ya kan. Tapi itu kalau kita lihat kualitas gizi misalnya dari pangan atau dari makanan yang kita makan sehari-hari ini. Sebenarnya kalau dilihat tuh mana sih yang paling, kalau menurut Aulia atau menurut Kak Dede juga, mana yang paling oke gitu yang bisa kita manfaatkan atau yang paling gampang didapatkan tapi sebenarnya gizinya sudah bagus gitu. Kalau di sini kan di desa, jadi kita punya lahan yang cukup ya. Eh, kita nanam bayam dibiarin aja udah bisa tumbuh tuh kemana-mana. Dan nggak usah dikasih pupuk kimia, nggak usah dikasih macem-macem, dia udah bisa tumbuh sendiri. Dan kapanpun kita mau masak, kayak masak apa ya, sayur asem lah, kayak sayur apa, kalau mau makan pecel atau apa, ya udah tinggal ambil itu aja. Kalau di sini bisa seperti itu sih Kak. Jadi Tanpa lebih ribet. Iya, tanpa media tanam pun bisa. Jadi kalau di desa di kita itu di pinggir-pinggir rumah itu aja udah banyak loh. iya. Subur ya. Iya, subur. Enak ya. Sejujurnya nggak bisa relate nih sama hidup aku. Karena semenjak PPKM kemarin kayak pandemi ini pengen banget nyoba kayak nanem tanaman kan, kayak bunga, terus tanaman-tanaman apalah biar hijau. Mohon maaf nih, saya tinggal di rusun, nggak ketemu, nggak ada tanah, ada matahari pun dari balkon tapi terbatas karena ternyata kayaknya posisinya tuh sama sekali nggak dapat matahari langsung gitu untuk di balkon. Jadi nanem pun emang cari tanaman yang emang aman aja, yang nggak butuh sinar matahari langsung. Pernah nanem cabe, udah seneng banget, udah ada bunga-bunganya. Lalu pas dipindah mati. Lalu udah gede banget pohon cabenya. Jadi kayak, aduh, Kecewa ya, kecewa. Kecewa banget karena udah banyak banget. Waktu itu sempat kayak ada 10 atau berapa ya, lebih dari 10 tanaman yang ditanam, ditaruh di pot kan. Beli tanah gitu, kayak ya ampun, enak banget kan kalau misalnya emang tinggal di lahan yang cukup ya, kayak misalnya tempat Aulia pasti kan mataharinya, terus tanahnya langsung, nggak lewat nggak lewat pot, tapi ada cukup matahari juga. Aku loh tanah aja harus beli. Jadi kayak ya ampun, ini sulit juga ternyata matahari itu gitu. Jadi kayak aduh, sedih banget waktu cabenya akhir mati, padahal udah besar dan udah ada bunga-bunganya. Karena emang yang lebih gampang tuh sebenarnya memang memanfaatkan apa-apa yang ada di rumah gitu kan, apalagi misalnya ada lahan atau paling nggak ada halaman sedikit lah gitu. Betul. Bisa untuk nanam, masal nggak lahan tetangga aja kan. Jadi jangan nanti kena RKUHP. Kalau KUHP jadi langsung. Atau kalau mau bagi hasil sih nggak apa-apa sih Kak Dede. Bener, bagi hasil ya, bibit dari saya gitu ya, pohon dari Anda. Tapi tetap itu pun juga kayak tetap yang hijau-hijau, kayak misalnya di kamar mandi naruh tanaman yang emang butuhnya air aja kan, ada ya tanaman yang lambat tuh. Itu ditaruh dibuat di kamar mandi, kayak tetap butuh yang hijau-hijau sih. Kayak di belakang tetap, di balkon tetap ada juga tanaman gitu yang misalnya bunga tapi nggak perlu matahari langsung kayak gitu.
Iya, iya. Kalau sayuran nggak yang bisa pakai air dan nggak terlalu perlu matahari ada nggak sih ya? Coba ada nggak nih pengalaman kamu ya? Coba dong. Aku Apa kalau ada mau tanaman deh. yang nggak perlu tanam matahari? Iya, Ha-ha. aku juga Ada belum nggak? tahu nih. Kayaknya nggak ada deh. Sejauh aku membaca dulu Erpal, iya. Tahu nggak sih Erpal? Sama ini juga loh nanam bawang kan pada Yang banyak juga ya yang pakai bawang tuh kayaknya bawang apa sih namanya, Gis? Yang Bawang daun merah ya? bawang, daun bawang. Oh iya, iya. Itu juga nggak tumbuh sama. Kenapa sih? Nggak tahu deh. Itu ngaruh nggak sih tangan? emang Nggak ya? emang harus kalau yang kayak gitu tuh setahu memang di ini kan Dede, di tempat apa namanya itu tempat dingin dan Dingin ya. iya mungkin kayak ya balik lagi kan tanah terus pasokan mataharinya kayak gitu-gitu. Tanah pun tidak semua tanah tuh punya nutrisi kan. Ada juga yang tidak apa namanya itu, yang tidak bisa memberikan pertumbuhan kepada tanaman kayak gitu. Tapi aku salut sih, maksudnya kayak Aulia nih anak muda tapi ini ya apa namanya paham gitu loh Gis soal pertanian karena pengalamanku tuh kayak di rumah orang tua aku tuh di Cikarang kan masih kampung ya dan rata-rata semuanya bertani ya bersawah gitu. Sawahnya pun bukan hanya konsumsi pribadi tapi memang untuk usahanya memang buat bertani untuk jual beli gitu. Jadi bukan cuma buat pribadi. Nah, tapi yang kerja di sawah itu udah nggak ada anak muda sama sekali. Anak-anak muda ini lebih milih kerja jadi karyawan di pabrik, jadi buruh di pabrik. Di Cikarang kan banyak ya pabrik-pabrik. Daripada dia harus turun ke sawah, karena melihat bertani turun ke sawah itu kayak dianggap lebih rendah profesinya kan daripada dia buruh. Padahal sebenarnya kan kalau mau ngomong bertani tuh usaha sendiri kan gitu dengan hasil yang bisa ini sendiri gitu. Akhirnya yang ngurusin sawah tuh rata-rata ya tetap orang tuanya. Nggak ada anak muda yang turun tuh nggak ada. Itu juga ya cara pandang kan Kak Dede. Itu juga yang membuat ketika kita bahas remaja dan pangan tuh jadi satu yang aneh sebenarnya karena memang kebiasaan kita dari dulu tuh kalau ngomongin pangan tuh ya bukan remaja targetnya gitu ya orang tua betul, gitu. Betul. Ya petaninya yang orang tua gitu. Maksudnya nggak ada anak muda atau gimana yang kayak gitu. Anak muda tuh dilihat lebih menempelnya tuh kayak kalau kita ngomong anak muda stigmanya kan modern ya. Maksudnya ngomongnya tuh lebih kayak menempel stereotip anak muda tuh modern, digital, sedangkan bertani tuh kolot, tua, masih kurang gaul gitu. Masih apa namanya? Konvensional. Iya. Iya. Aku bilang konferensi tadi kayak bukan konferensi. Konvensional. Masih itu ya obrolan tua lah kayak gitu ya. Padahal sebenarnya malah kalau misalnya remaja sudah paham atau orang muda sudah paham dengan ketahanan pangannya sendiri, itu dampak kedepannya sebenarnya akan lebih baik ke dirinya juga gitu kan. Jadi kebiasaan-kebiasaan bagus itu akan terus berlanjut sampai dia tua yang kayak gitu ya. Ngomongin orang muda padahal kita sendiri juga orang muda. Iya, padahal kalau dipikir-pikir pangan kan udah kebutuhan primer banget tuh. Iya benar. Tapi kenapa itu masih dianggapnya tua? Sebenarnya kan kalau mau ngomong kita tuh butuh juga kan modernisasi misalnya untuk kebutuhan bertani, inovasi-inovasi baru mungkin kan gitu dari anak-anak muda. Kalau Aulia sendiri di antara Aulia dan teman-teman gitu, ada berapa banyak sih yang juga tertarik untuk mencoba memahami terkait dengan gizi pangan, kemudian mencoba menanam hidroponik yang kayak gitu-gitu, rame nggak? Kalau di circle nih, pertemanan di aku itu kebetulan ada temen yang ambil kuliah tuh jurusan agribisnis ada, terus peternak. Gitu. Jadi kita kadang kalau nongkrong tuh itu juga agak nyenggol-nyenggol obrolan tentang pelajaran kuliah, terus nyangkutnya ke pangan juga. Contohnya
Contohnya kemarin ada teman-teman aku yang barusan studi lapangan, dia jurusan peternakan, itu di tempat pemotongan hewan yang modern gitu. Nah, kan aku berhubung bukan anak peternakan nih, jadi nggak tahu wah gimana tuh caranya gitu. Jadi dia cerita kalau ada mesin-mesinnya, udah pakai sistem yang modern lah gitu. Itu terus kalau masalah hidroponik tadi itu 2020 nih udah niat banget buat nanam sama teman kita juga sama Agasta. Waktu itu udah mau beli bibit. Kalau di sini lagi in banget itu nanam jamur tiram itu loh. Oh iya itu gampang juga nggak sih nanam jamur itu kan? Iya, nggak perlu lahan luas gitu loh. Iya. Benar. Itu udah mempelajari bibit ini gitu. Yang penting dia tertutup ya. Harus lembab kan ya. Lembab. Ya, tempat lembab. Nah, itu sempat belajar tentang nanam jamur juga gitu. Terus ya tapi nggak terlaksana. Yang terlaksana cuma nanam kangkung sama lele tadi. Udah itu aja. Tapi itu udah awal untuk memulai itu udah ini sih udah oke banget gitu. Oh ya, aku jadi kepikiran dari tadi kita ngomongin pangan tapi seringnya sayur ya. Terus tadi pas Aulia ngomong peternakan tuh emang ya itu juga dibutuhkan kan? Iya. Terus kalau Kak Dede sama Kak Giska tahu merek di Indomar di swalayan itu kan ada merek susu Grandville ya. Iya. Iya. Gimana? Di Blitar ada pabriknya, pabrik susu itu kayak buat peternakan sapinya itu ada di sini, ada di Blitar. Jadi punya temen juga yang kerja di sana, terus kerja sama buat jual beli sapi apa susu itu ke sana gitu. Pabrik Greenfield tuh, iya tahu. Pabrik Greenfield tuh di Blitar yang dia ada dua kalau saya, di Malang sama di Blitar ya. Iya benar. Di sebelahnya Blitarnya agak naik kan. Iya. Itu. Oh kalau di Blitar anak mudanya yang ternak itu lumayan banyak, yang ternak malahan. Ternak apa tuh kalau boleh tahu di sana? Di sini ternak ikan koi. Kan di Blitar ini salah satu keunggulannya tuh ikan koi. Jadi banyak anak-anak muda, teman-temanku yang lulus SMA ini juga banyak loh yang dia nggak ngelanjutin sekolah tapi ternak koi. Dan kalau dilihat itu rame ya? Rame. Kalau di Blitar pasarannya tinggi banget ikan koi. Tapi koi kan tidak dikonsumsi nggak sih? Oh iya, nggak dikonsumsi. Iya, koi kan cuma ikan hias ya. Iya. Tapi mungkin bisa jadi awal juga sih itu kan Dede. Maksudnya semangat beternak ada. Iya benar-benar. Dikonsumsi ya. Barangkali dari koi ternaknya ternak hias ya. Bukan ternak. Iya. Mungkin dari koi nanti akan beralih lagi, misalnya bisa jadi ikan nila. Bisa jadi Yang penting semangatnya dulu ya. Yang penting semangatnya dulu, iya benar. Karena memang aku ada baca juga di salah satu jurnal gitu, kalau katanya memang kalau remaja milenial ini tuh tunggu ini. Oh ya, konsumsi pangan remaja itu relatif rendah dan belum memenuhi standar gizi katanya gitu. Padahal kita makan banyak kan, tapi ternyata memang nggak ada gizinya. Karena itu tadi mungkinnya yang viral-viral itu kan. Juga iya, benar. Dan mungkin juga kita banyak kejebak dengan ya itu tadi kayak marketing gitu ya. Jadi kayak mungkin kita ngiranya ini udah benar nih gizinya segini gitu. Ternyata tapi padahal itu enggak gitu. Tapi ngaruh nggak sih soal umur gitu? Soalnya bisa jadi ngaruh nggak sih Gis, kayak kalau anak muda tuh merasa masih sehat gitu kan, jadi makan apa aja tuh kayak nggak masalah. Tapi kayak ya mohon maaf nih kalau saya kan ya sudah bertambah usia tuh mikir-mikir kalau makan buat jaga kesehatan di
usia lanjut gitu kan, kayak mikir-mikir ya nggak sih, kayak udah Iya, pengen iya, iya, itu udah, sehat, iya, ingin ya. menata hidup. Krisisnya udah bukan soal makan makanan junk food. Mungkin kalau kayak gitu memang jargon nikmatin puas-puasin di masa muda tuh benar juga tuh kan. Jadi kayak, Benar. Karena energi masih banyak, waktu juga masih banyak gitu kan. Pokoknya semuanya tuh punya gitu. iya, ya, tapi nggak bisa Uang kita masih di supply gitu kan sama orang tua. Nah, pas sudah dewasa, ya ampun, perhitungan udah banyak, udah bukan soal kesehatan, soal waktu, bener. terus soal biaya juga kan, kayak yang aduh lebih milih makanan yang lebih sehat karena itu investasi. Padahal irit ya, Kak. Padahal Iya. Sama aja kok. Calon anak rantau nih kan kuliah, sama aja lah. Oh, iya. soalnya mikir-mikir juga gitu kan, kalau misalnya udah kayak seumuran aku tuh kayak aduh, soal metabolisme juga kan, kayak butuh banget disupport sama makanan yang lebih berserat. Mungkin nanti kalau teman-teman remaja atau teman-teman orang muda pada dengerin ini mungkin bisa jadi salah satu poin penting sih Kak Dede, kalau kita harus mempertimbangkan kehidupan usia lanjut. Benar-benar kayak mikir-mikir, kok kenapa ya? Karena jujur ya, aku juga waktu muda tuh waktu muda, sekarang udah tua. Maksudnya waktu waktu remaja ya. Makan tuh seenaknya, semuanya tuh dimakan apapun lah gitu, dan nggak sama sekali suka sayur sama buah tuh benar-benar nggak suka gitu. Tapi ya pencernaan lancar, metabolisme oke-oke aja gitu kan, nggak ada masalah. Giliran udah usia lanjut terus kayak aduh, kok kayaknya perut begah banget ya makan ini atau ini. Ternyata salah nih. Kayaknya salah nih, butuh doping kan. Iya. Butuh serat nih biar metabolisme lebih lancar, butuh ini nih. Dan ternyata itu gitu, kayak kalau mau ngomong tuh kayak aduh yang muda-muda coba makannya tuh lebih coba, kenapa dari dulu nggak suka sayur ya, kenapa dulu nggak suka gitu, padahal enak. Kayak gitu sih kalau sekarang. Jadi sebenarnya kalau kita balik ke tema kita remaja dan transformasi sistem makanan ini tuh tentang pangan ini tuh banyak ya, jadi nggak hanya menyinggung terkait dengan gizinya, tapi ya resiko-resiko di akhir di apa namanya, di usia lanjut, karena ini yang berpengaruh langsung ke badan tuh, jadi pasti ada dampaknya juga maupun nanti ataupun sekarang, ya nggak sih? Jadi aku tuh mau bilang apa ya? Aku tuh mau bilang nggak cuma kita ngebahas makanan, tapi gaya hidup juga berpengaruh ke ketahanan pangannya si remaja gitu. Iya, betul. Kalau Aulia sendiri nih, apa yang diharapkan gitu dari Aulia untuk teman-teman remaja, teman-teman orang muda terkait dengan pangan, ketahanan pangan yang berkaitan dengan remaja ini? Apa yang Aulia harapkan? Kalau dari aku, mungkin bisa mengambil pelajaran dari yang Kak Dede udah ceritain tadi. Kalau udah sekarang bukan remaja lagi, jadi bukan tua loh ya, bukan mulai tua. merasakan yang sudah pernah remaja merasakan kekuatan metabolisme tubuhnya itu nggak sekuat kemarin waktu masih remaja gitu kan ya. Jadi mungkin buat teman-teman bisa lebih sadar ya. tentang kesehatan, tentang pangan, tentang gizi. Dan sekarang yang lagi update juga di TikTok nih, itu kan ada istilah defisit kalori, istilah diet macam-macam dah pokoknya. Itu jadi kita harus benar-benar kalau mau diet, kalau mau atur pola makan, kita harus bisa mengenali diri kita terlebih dahulu, seberapa sih kuat badan kita gitu. Jangan dipaksain dan disamakan dengan sistem diet, sistem kalori, defisit kalori punya orang lain gitu. Kan kadang ada yang maksa nih diet, aku nggak makan nasi, aku nggak makan ini, nggak makan itu. Tapi ya, masih berjalan seminggu udah tipes gitu. Ya. Karena pun kalau misalnya kita sudah kalau sudah sadar atau ingin mengikuti tren, ya harus disesuaikan juga ya dengan kemampuan kita, dengan
standar gizi kita juga gitu ya. Iya, porsi kalorinya itu loh ya, yang Ya, benar-benar. itu yang penting sih. Kalau Kak Dede sendiri nih, yang diharapkan apa Kak? Kalau dari aku sih, itu kayaknya tadi poinnya udah disampaikan sama Aulia ya. Tapi kalau aku sih lebih ke bertaninya kali ya, guys. Kayak yang sangat disayangkan tuh, kayak sebenarnya nggak memalukan kok untuk bisa bertani. Bahwa bertani itu bukan hal yang kolot, bukan hal yang tua gitu. Karena kan tadi ya, anak muda itu kan selalu suka yang viral gitu kan. Kenapa itu nggak dijadikan viral untuk anak muda sendiri gitu loh, buat teman-teman yang lain tuh juga mau untuk bertani dan nggak malu. Kalau misalnya mikir itu malu atau mikir itu tua, ya udah kalian dong bikin inovasi dan jadikan itu hal yang menarik dan nggak tua lagi gitu. Mungkin ada, karena mungkin anak muda kan lebih tahu, lebih apa ya, lebih modern. Mungkin ada hal-hal yang bisa diterapkan jadi inovasi gitu. Itu Iya, sih benar. gitu. Karena kan itu akan jadi, karena pangan itu kebutuhan primer, mestinya itu juga hal yang penting ya untuk teman-teman atau anak-anak muda tuh melihat itu sebagai hal yang apa ya, penting juga gitu. Ada Dan bisa urgensi ngambil juga ya, kan? dapat jadi bagian dari situ gitu. Iya. Mungkin bisa jadi PR buat teman-teman yang ambil kuliah di jurusan agribisnis atau pertanian itu jangan habis lulus ngelamar kerjanya di di dinas pertanian atau di tempat-tempat terkait, tapi bisa loh nerapin dari ilmu-ilmu yang udah didapat waktu kuliah. Itu kan mungkin lebih ilmunya lebih padat gitu daripada kita yang nggak ambil belajar di jurusan itu gitu. Kalau aku gitu sih. Atau mungkin paling nggak ini ya, mengajak teman-teman lain gitu untuk juga menyadari bahwasanya kita bisa melakukan hal kecil terkait dengan pangan atau terkait dengan tanaman, tumbuhan, ya hal-hal lain yang bisa kita lakukan sendiri juga bisa di rumah atau di lingkungan kita. Mungkin kalau aku juga mau kalau terkait dengan remaja dan pangan ini gitu, mungkin teman-teman remaja dan orang muda juga harus menyadari bahwasanya karena si pangan ini adalah kebutuhan primer, maka dia akan sangat berpengaruh kepada kesehatan kita dari sisi manapun gitu. Jadi baik dari kesehatan ya paling utama itu kesehatan fisik, kemudian mentalnya juga, kemudian kesehatan reproduksinya mungkin gitu. Jadi kalau misalnya hal-hal yang kita konsumsi gizinya tidak seimbang atau tidak sesuai atau tidak memenuhi beberapa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan, itu akan berpengaruh gitu ke kehidupan kita dan ke masa depan juga nanti. Gitu kira-kira. Aulia, ada lagi nggak yang mau di-share nih? Kayaknya kita udah panjang sekali dari tadi obrolannya. Kira-kira ada lagi nggak yang mau disampaikan untuk teman-teman mungkin, atau untuk Aulia sendiri, atau poin penting nih yang mau kita sampaikan gitu? Halo Aulia. Sekarang kan informasi kita bisa dapat dari mana aja. Ya. Di YouTube, di TikTok pun sekarang udah banyak yang sharing tentang tutorial macam-macam tuh. Aku juga nge-follow para ada petani milenial itu ada. Iya. Nemu akunnya kayak gitu, itu kita bisa terapin loh di rumah gitu. Nggak harus pakai tanah yang luas, nggak harus di media-media yang ribet gitu. Jadi kita belajar kayak kalau nggak ada sinar matahari, kita coba search, cari tanaman apa yang bisa ditanam gitu. Iya, benar. Harus bisa mencoba memanfaatkan ya. Mungkin bagi yang sudah mengerti dan sadar, mungkin juga bisa mengencourage teman-teman yang lain juga untuk juga sadar dan untuk mencoba gitu. Kayaknya kita bisa tutup di sini, kita obrolannya. Nanti kita akan sambung lagi, mungkin akan ada Remaja dan Pangan episode 2. Tapi terima kasih Aulia sudah bergabung, sudah cerita dan ngobrol dengan kita. Oke. Iya, senang sekali. Oh ya, BTW. Aulia, ini lulusnya di mana? Kuliahnya di mana jadinya? Aku kuliah di Malang. Malang sini aja, iya.
Kalau dari Blitar tuh 3 jam nggak sih? Berapa jam? 8 ya? Nggak sampai, sejaman aja ke Malang, sejam 2 jam paling Oh lama. gitu. Iya. Karena aku pernah ke Malang dan pernah ke Blitar, tapi lupa dari Malang ke Blitar berapa jam ya gitu. Baiklah, itu tadi teman-teman diskusi kita hari ini. Karena kita recordnya sore, jadi aku ingatnya sore terus. Kita akan diskusi lagi, kita akan ngomongin berbagai macam hal lagi nanti di podcast ini. Jadi boleh di-follow podcastnya YKP, Suara YKP. Suara YKP. Jadi nanti kalau misalnya ada request terkait dengan isu atau terkait dengan topik-topik yang akan dibahas dan diobrolin, atau mau sharing sama kita juga boleh bisa di DM ke YKP langsung. Jadi nanti kita akan coba untuk mencari narasumber-narasumber atau mencari waktu bersama untuk diskusi sama teman-teman. Begitu saja kira-kira. Terima kasih sekali lagi Aulia yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih Aulia. Terima kasih Kak Dede juga. Terima kasih Kak Giska. Aulia sukses ya leleknya sama kangkungnya. Semoga bermanfaat. Happy International Youth Day. Dan ya selamat Hari Pemuda Internasional.